Ar-Rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani an dzikri ba'da idda'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Itu surat Al-Furqan yang dibaca tadi oleh guru kita 27, 28, 29. Ada ceritanya. Saya lihat kalau pakai ayat pakai hadis pada bengong entah ngantuk atau lapar nih. Makanya saya cerita sedikit tentang ayat ini. Dulu Nabi sebelum jadi Nabi punya sahabat. Salah satu sahabatnya selain Abu Bakar yang akrab juga namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Uqbah bin Abi Mu'ayth ini dekat sama Nabi, sahabat baik. Uqbah bin Abi Mu'ayth dermawan, orangnya ramah, lemah lembut, cocok sama Nabi. Jadilah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi jadi Nabi, mendapatkan wahyu, Rasulullah berdakwah. Mereka tetap bersahabat. Uqbah baru pulang dari berdagang, dagangannya untung banyak. Dan biasa karena dia dermawan suka ngundang makan. Itu orang dermawan dari mana? Orang-orang yang dia dulu dalam segi akidah jelek, tapi dari segi dermawan orang jahiliyah itu dermawan. Orang-orang jahiliyah itu jangan dikira si Abu Jahal itu pelit. Abu Lahab itu Muawiyah bin Abi Sufyan sebelum masuk Islamnya, kalau ada tamu datang suruh sama pembantunya, pembantu itu berapa tamunya? 40 tuan yang datang, potongin otak 4. Nyambut tamu. Jahiliyah itu salah satu keistimewaannya akhlak yang bagus, dermawan. Makanya kalau ada umat Nabi pelit kayaknya kalah sama jahiliyah. Tapi ciri-ciri orang yang tidak pelit ini ciri-ciri yang betul. Karena kata Nabi orang pelit itu bukan cuma dari waliduin al-khalun nas idza dzikru indahu falam yusalli. Orang yang paling pelit kalau disebut nama pun dia tidak bersalawat kepada Tuhan. Orang yang paling pelit orang yang tidak mau bersalawat sama Nabi. Alhamdulillah kita diajari banyak bersalawat dan insya Allah hilang kepelitan di dalam hati kita. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu boleh lihat orang yang nggak demen salawat rata-rata pelit. Rata-rata pelit. Orang yang nggak demen salawat. Kenapa? Salawatnya dia nggak mau, apalagi keluar duit. Jadi kalau yang nggak demen salawat di kampung ini jangan minta proposal untuk maulid kalau prihatin. Enak dia sama maulid, enak dia sama salawat, nggak bakal dikasih. Mendingan lewatin aja, jangan diminta. Kenapa? Kalau bersalawat saja udah nggak mau, sudah yang lainnya pasti nggak mau dia. Oleh karena itu insya Allah kita menjadi orang-orang yang suka bersalawat sama Nabi Muhammad, sehingga dihilangkan sifat bakhil dari dalam diri kita semuanya. Amin ya Rabbal. Pulang dagang sukses diundang orang Mekah. Ada Mekah, ayo kita makan. Makan rame-rame, makanan yang enak, semua pada datang. Datang Rasulullah, sudah pada siap mau makan. Kata Uqbah bin Abi Mu'ayth, jangan makan dulu, nunggu sahabat saya dulu. Ini sahabat yang paling dekat sama saya. Datang Rasulullah, wahai Muhammad, karena dia belum beriman, silakan makan dulu baru yang lain boleh makan. Anda adalah sahabat dekat saya. Nabi Muhammad kesempatan, kebetulan ini lagi di depan orang, semoga aja Uqbah bin Abi Mu'ayth mau nurut apa yang dia bilang. Wahai Uqbah, saya tidak akan makan sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat dulu. Saya tidak akan makan sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena ini sahabat di depan orang nggak boleh makan, nggak bisa makan sebelum dia makan, maka mau tidak mau asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Langsung bisa. Baru Nabi makan, semua makan. Selesai makan Rasulullah pulang. Datang sahabat karibnya dia juga nih. Uqbah bin Abi Mu'ayth punya sahabat satu lagi, namanya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini tokoh kafir, pembenci Nabi. Dia datang, pas lagi datang, ya hadir bilang, sahabat itu sudah masuk Islam. Kok bisa? Tadi Muhammad mau makan tidak mau, kecuali ucapin syahadat dulu dan dia sudah masuk Islam. Ubay bin Khalaf yang tadi makan ditinggalin makanannya.
Dia bilang, hei sahabatku, Uqbah bin Abi Mu'ayth, aku tidak akan makan, aku tidak akan bicara denganmu, aku tidak akan bertamu denganmu, aku sudah putus hubungan denganmu, kecuali engkau keluar dari agama Muhammad. Kecuali engkau keluar dari agama Muhammad dan engkau pergi temui Nabi Muhammad, ludahi Nabi Muhammad, baru kau jadi sahabatku. Uqbah bin Abi Mu'ayth, karena ini sahabat karib juga, yang lain Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jahal yang belum ada waktu itu. Abu banyak. Saya dukung. Ini tokoh-tokoh kafir Quraisy Mekah dukung si Ubay bin Khalaf. Akhirnya Uqbah bin Abi Mu'ayth datang ke Nabi, temui Rasulullah lagi di rumah. Mana Muhammad? Wahai Muhammad, saya murtad, saya keluar dari agamamu. Kemudian dia mukuli ludah di mulutnya. Wah, diludahi Nabi Muhammad, diludahi Rasulullah. Dia melakukan itu apa? Karena sahabat, karena teman, karena pengen punya teman yang salah. Dia ludahi Nabi Muhammad. Tapi ludahnya itu tidak semua kena ke Nabi, sedikit yang kena ke Rasul, selebihnya nipatnya ke muka sendiri. Itu ludah keluar, nipat diri sendiri ke mukanya, dan mukanya yang kena air ludahnya angus. Langsung di saat itu juga bibirnya angus seperti kena kebakar, dan pipinya juga ada yang angus, yang kena air ludah dia menjadi angus sejak sampai matinya. Itu semua mukanya kena angus karena percikan apa? Ludahnya sendiri, karena ini meludahi Nabi Muhammad. Terus dia pulang, dia bilang, wahai Ubay bin Khalaf, wahai Abu Fulan, tokoh-tokoh kafir Quraisy Mekah, demi persahabatan saya sudah keluar dari agama Muhammad dan saya sudah ludahi. Cuma kena saya sendiri di sebagian, hitung-hitung kena berubah. Tapi karena demi persahabatan, Uqbah akhirnya begitu benci sama Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Yang tadinya ramah sekali, sekarang menjadi orang yang kasar sekali. Yang dulunya dermawan, sekarang pelit sekali. Yang dulunya lemah lembut, sekarang kasar sekali. Berubah 180 derajat karena sahabatnya. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi pernah lagi jalan di pinggir Ka'bah, bertawaf lagi mau duduk di Ka'bah, tiba-tiba Uqbah bin Abi Mu'ayth ngambil bajunya Nabi, ibu dibembeng Nabi Muhammad, diceri sampai ininya merah karena talikan baju yang ditali oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth. Melihat perbuatan Uqbah bin Abi Mu'ayth, Abu Bakar datang dari jauh lari, langsung mukul Uqbah bin Abi Mu'ayth. Waktu dipukul, grupnya mukulin Abu Bakar, dan mukanya Abu Bakar tidak bisa dibedakan antara hidung dan mulut karena penuh dengan darah. Itu membela Rasulullah SAW. Cerita Abu Bakar luar biasa, jangan dihitung. Abu Bakar tidak pernah dikebukin. Abu Bakar pernah dipukuli oleh tokoh kafir Quraisy Mekah karena melepas bembengan dari Uqbah bin Abi Mu'ayth untuk Nabi Muhammad. Sekali waktu dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sedang tawaf. Setelah tawaf, waktu tawaf diteriakin sama Uqbah, ya sahir, tukang sihir, tukang sihir. Kasar sekali pembicaraan. Nabi tidak bunuh, Nabi terus tawaf, ya Majnun, orang gila. Nabi jalan terus. Akhirnya selesai tawaf 7 kali, Nabi sujud. Saat sujud, Uqbah bin Abi Mu'ayth ngambil jeroan unta. Kalau orang Arab kalau habis potong, jeroannya dibuat. Kalau kita kan dibikin soto, dibikin apa macam-macam. Terus orang Arab nggak mau, diambil yang sudah lama, sudah berhari-hari bau, diambil, ditaruh di pundaknya Nabi Muhammad SAW. Lalu berenang Ubay bin Khalaf, kemudian Muawiyah waktu itu, kemudian Abu Jahal, Abu Lahab mentertawakan Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud bilang, saya tidak berani untuk membela Nabi karena dikerubuti 6 tokoh kafir Quraisy Mekah. Lalu keluar Fatimah Zahra, masih kecil Fatimah Zahra, dia lari, dia tendang itu orang dipinggirkan sama Fatimah Zahra, lalu dibersihkan dulu pundaknya Nabi Muhammad sambil angkat tangannya, wahai Ubay bin Khalaf, wahai Uqbah bin Abi Mu'ayth, wahai Abu Jahal, kalau kau berani lawan aku, jangan lawan bapakku. Fatimah Zahra pemberani, seorang wanita untuk membela Nabi Muhammad, nggak ada takutnya. Makanya nanti dia punya anak Hasan,
Jahiliyah, akidahnya tidak baik, akidahnya jahat, akidahnya sesat. Tapi kalau mukul perempuan aib bagi orang jahiliyah. Ini sekarang kadang-kadang perempuan ditabok juga. Ini bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Akhirnya minggir semuanya. Rasulullah bangun dari sujudnya, Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'ayth, Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Abi Lahab, Allahumma alaika bi Uqbah bin Ubay. Disebutin satu persatu, artinya ya Allah hancurkan, celakakan, habiskan, binasakan fulan disebutin namanya. Di antaranya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Apa kata Nabi Muhammad? Amr bin As pernah bertanya, wahai Rasulullah, apa yang membuat kamu sakit wahai Rasul? Dari perlakuan kafir Quraisy Mekah yang membuat kamu paling sakit apa ya Rasulullah? Yang paling aku sakit adalah perlakuan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Beliau ini sahabat karibku, tapi dia lebih mementingkan sahabatnya yang bernama Ubay bin Khalaf dan tokoh-tokoh kafir Quraisy Mekah. Wallahi aku paling disakiti oleh sahabatku sendiri, yaitu Uqbah bin Abi Mu'ayth. Lalu didatangi Uqbah bin Abi Mu'ayth. Wahai Uqbah, kata Rasulullah, kamu nanti saya akan bunuh dengan pedangmu sendiri. Dengar begitu Uqbah ketakutan, padahal Rasulullah belum punya kekuatan. Tapi dengar ancaman begitu Uqbah langsung ketakutan. Kenapa kata Ubay bin Khalaf? Kenapa kau takut? Dia tak punya masukan, dia kecil, orang di sini tidak masuk Islam. Ditancap begitu ketakutan. Ketahuilah wahai Ubay bin Khalaf, Muhammad ini kalau ngomong benar terus. Ngomongnya nggak pernah meleset, ancamannya pasti benar. Mereka tidak percaya dengan Nabi, tapi takut dengan ancaman Nabi Muhammad. Itu subhanallah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah tahun kedua Hijriah, perang Badar. Di perang Badar pasukan Nabi 313, pasukan Nabi Quraisy Mekah 1000. Waktu keluar pasukan Mekah 1000, apa kata Ubay bin Khalaf? Wahai Uqbah bin Abi Mu'ayth, Muhammad dan pasukan muslimin 313, kita 1000, ayo kita keluar. Kemana? Kita ikut pasukan kafir, kita perangi Muhammad, kita bunuh dengan tangan kita sendiri. Kemarin tadi kita tak bisa bunuh, sekarang kita bunuh. Kita masih menang, kita 1000, mereka 300. Kata Uqbah, aku gak mau keluar. Aku takut, karena Nabi Muhammad bilang akan membunuh dengan tangannya sendiri. Aku takut aku dibunuh sama Muhammad. Iya. Kata Uqbah, jangan takut, aku sudah siapkan 7 pengawal untukmu, dan aku siapkan unta yang paling cepat larinya. Nanti kalau kelihatan pasukan kafir Quraisy Mekah kalah, kamu lari ke Mekah, engkau tidak akan ketangkep. Dibujuk lagi sama sahabat, ikut lagi Uqbah. Ini sahabat luar biasa. Hati-hati kalau kita salah ngambil sahabat, ngambil teman, berantakan hidup kita. Berangkat Uqbah bin Abi Mu'ayth dengan Ubay bin Khalaf di dalam perang Badar. Dan singkat cerita, di perang Badar, Uqbah melihat pasukan kafir Quraisy kalah. Akhirnya dia naik ontaknya, dikawal 7 pasukannya, dia lari ke arah Mekah. Baru mau lari jauh, tiba-tiba ontaknya terpeleset dengan batu yang besar, injek dan terjatuh, dan akhirnya ditangkap oleh pasukan muslimin. Dibawa ke Nabi ada 70 pasukan muslimin yang bisa menahan. Kenapa para tawanan 70 orang kafir ditahan? Kata Rasul, semuanya selamat. Yang punya tebusan ditebus, yang gak punya tebusan penjara. Tapi satu Uqbah bin Abi Mu'ayth bunuh. Uqbah bin Abi Mu'ayth tantang, wahai Muhammad, engkau harus berlaku adil. Kalau mau dibunuh, bunuh semua. Kalau enggak, jangan juga saya dibunuh. Masih minta keadilan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kata Rasulullah, engkau harus mati. Wahai Muhammad, saya punya anak kecil baru lahir. Kalau saya mati nanti gak ada ayahnya. Ke sini. Dibawa sama Nabi Muhammad, langsung dibunuh oleh Rasulullah SAW. Singkat cerita, akhirnya Allah abadikan cerita dari dalam surat Al-Furqan. Yauma yaruddu dzalimu yadayhi. Nanti kalian akan melihat ada orang yang zalim menggigit kedua tangannya karena nyesel. Dia berkata, yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Coba dulu saya ikut Nabi Muhammad. Ya wailata lam attakhidh fulanan khalila. Coba saya enggak ngambil fulan sebagai teman. Dia sudah menyesatkan aku setelah aku dapat taufik dari hidayah gara-gara teman saya. Siapa itu? Ubay bin Khalaf. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ternyata sahabat itu adalah penentu agama
pilih orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kita jadikan kerabat kita, orang-orang yang dekat dengan kita adalah orang-orang yang soleh, sehingga insya Allah Allah kumpulkan kita dengan mereka nanti di surganya Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tada'lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la daynan illa qadaita wa la asiran illa yasarta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ya laka ridan illa qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.